Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Ramadanti dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia bermula pada tanggal 27 Mei tahun 1961, di mana Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman melontarkan gagasan untuk membentuk Federasi Malaysia yang meliputi 4 wilayah. Yang pertama Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan Federasi Malaysia kemudian diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris, yaitu Harold Macmillan. Namun, pemerintah Indonesia menganggap bahwa gagasan ini merupakan suatu proyek neokolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia menolak dengan tegas tentang Federasi Malaysia. Selain Indonesia, ada salah satu lagi negara yang juga menolak gagasan Federasi Malaysia. Negara itu adalah Filipina. Filipina memiliki keinginan atas wilayah Sabah yang secara historis dimiliki oleh Sultan Sulu. Namun, pemerintah Indonesia menganggap bahwa gagasan ini merupakan suatu proyek neokolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia menolak dengan tegas tentang Federasi Malaysia. Selain Indonesia, ada salah satu lagi negara yang juga menolak gagasan Federasi Malaysia. Negara itu adalah Filipina. Filipina memiliki keinginan atas wilayah Sabah yang secara historis dimiliki oleh Sultan Sulu. Konferensi Mahilindu menghasilkan 3 gagasan. Yang pertama, Deklarasi Manila, yang kedua, Persetujuan Manila, dan yang ketiga, Komunike Bersama, dengan inti Indonesia dan Filipina akan menyetujui Federasi Malaysia jika rakyat Indonesia dan Filipina juga setuju dengan Federasi Malaysia. Indonesia, Filipina, dan Malaysia akhirnya meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Macklemore untuk mengetahui keinginan rakyat. Namun, Federasi Malaysia diproklamasikan sebelum penyelidikan selesai, yaitu pada tanggal 16 September 1963. Semenjak diproklamasikannya Federasi Malaysia, banyak terjadi demonstrasi, sehingga pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Dilanjutkan dengan pada tanggal 21 September 1963, Indonesia juga memutuskan hubungan ekonomi dengan Singapura, Sarawak, dan Sabah. Kejadian ini menarik perhatian negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand, sehingga terselenggaralah Forum 3 Negara. Namun, hubungan Indonesia, Filipina, dan Malaysia semakin memburuk dikarenakan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman tidak menghadiri forum. Adapun upaya lain yang dilakukan yaitu melalui jalur diplomasi, melalui pertemuan menteri-menteri luar negeri di Bangkok sebanyak 2 kali yang tidak menghasilkan apa-apa, sehingga upaya diplomasi menjadi tersendat. Di tengah keadaan ini, Presiden Soekarno memulai konfrontasinya dengan membentuk Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat pada tanggal 15 Mei 1964. Dwi Kora atau yang lebih dikenal sebagai Ganyang Malaysia memiliki 2 isi. Yang pertama, perhebat kekuatan revolusi Indonesia, dan yang kedua, bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dwi Kora kan dikenal juga sebagai Ganyang Malaysia.
yang memiliki dua inti. Yang pertama, Komando Observasi Tertinggi atau KOTI, dan yang kedua, Komando Mandala Siaga. Saat Presiden Soekarno sedang gencar-gencarnya menyuarakan Ganyang Malaysia, melalui siaran radio, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan tegas, pemerintah Indonesia melalui Presiden Soekarno pada forum PBB menolak pencalonan tersebut. Sehingga, pada tanggal 31 Desember 1964, Indonesia mengeluarkan diri dari PBB. Hal ini juga diikuti dengan berkurangnya dukungan negara lain untuk Indonesia. Penyelesaian konfrontasi Malaysia terjadi pada pemerintahan Orde Baru saat Presiden Soekarno memegang kendali atas Indonesia. Konfrontasi Malaysia diselesaikan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1966 dengan Abdul Malik sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan Tun Abdul Razak sebagai Menteri Luar Negeri Malaysia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.